Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Hari Senin, salah satu di mana hari yang Nabi suka berpuasa, itu adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan. Lalu Rasulullah menerima wahyu pertama sekali, dan hari di mana Rasulullah wafat. Dan ini Rasulullah sendiri yang mengatakan kenapa beliau suka berpuasa di hari Senin dan Khamis, terutama hari Senin. Dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil isnin. Jadi Rasulullah ditanya tentang kenapa beliau memilih hari Senin untuk puasa. Jadi pertanyaannya an saumi yaumil isnin. Kenapa hari Senin yang dipilih untuk puasa? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala zalika yaumu ulidtu wa yaumu bu'istu aw unzila alayya fihi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan, dan juga hari aku diutus menjadi nabi, yaitu hari aku diturunkan wahyu pertama sekali. Lalu disambung dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, ayu yaumin tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari apa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Aisyah kemudian mengatakan, yaumal isnin, hari Senin. Jadi mulai dilahirkan hari Senin, dijadikan sebagai nabi hari Senin, wafat hari Senin. Tapi pertanyaan pertama tadi, kenapa beliau suka berpuasa di hari Senin? Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kelebihan berpuasa di hari Senin, otomatis kita mengikuti semua yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang Nabi suka itu bisa menjadi sumber hukum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain sebagai penjelas hukum, selain sebagai mubayyin, beliau bisa menjelaskan hukum dari Allah, juga Allah beri hak kepada Rasul untuk membuat hukum. Jadi ada beberapa kasus yang Rasulullah memang bisa membuat hukum di atas syariat. Contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka kanil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Kalau salah seorang di antara kalian menjelang kematian, maka hendaknya dia meninggalkan wasiat kepada orang tuanya, kepada ahli warisnya. Kan disuruh tinggalkan wasiat oleh Allah kepada orang tua dan ahli waris. Wasiat itu bisa berbentuk nasihat agama, bisa berbentuk harta. Namun kemudian Rasulullah yang mengatakan la wasiyata liwaris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya apa? Bukan melawan Allah. Rasulullah ingin mentaksis, ingin mentaksis khusus masalah harta, tidak ada wasiat harta untuk ahli waris. Kalaupun ingin memberikan wasiat berupa harta untuk ahli waris, tidak boleh lebih daripada sepertiga, dan harus disetujui oleh semua ahli waris yang lain. Itu syariat, itu yang buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tadi mengatakan secara umum, silakan tinggalkan wasiat kepada orang tua, kepada ahli waris. Ternyata Rasulullah mengkhususkan yang nasihat tadi itu untuk nasihat-nasihat agama, tapi khusus harta tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Kalaupun boleh, syaratnya disetujui oleh ahli waris yang lain. Makanya
pilihan-pilihan Rasulullah puasa di hari Senin itu adalah kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau suka sesuatu walaupun belum dilakukan itu bisa menjadi sunnah. Bisa menjadi sunnah. Disebut dengan sunnah hammiyah. Jadi dia ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah, ada sunnah hammiyah. Kalau qauli, perkataan Nabi, fi'li, perbuatan Nabi, taqrir, persetujuan Nabi. Ya, seperti makan kadal Arab. Ya, makan kadal Arab itu Nabi ketika ditanya oleh sahabat yang pulang dari medan perang, karena sahabat tidak menemukan makanan, mereka singgah di padang pasir, yang lewat cuma kadal Arab. Kadal Arab itu Pak bukan kadal seperti kita, yang model agak gemuk. Apa namanya? Oasis ya, apa namanya? Film karton itu, itulah dia. Bukan SpongeBob, Bang. Itu kadal Arab. Dan sahabat makan saja. Ketika sampai di Madinah, mereka bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kami memakan dhab." Ya, bahasa Arabnya dhabtun, kami telah memakan dhab. Boleh atau tidak? Ya, kemudian Rasulullah diam saja, tidak menjawab. Nah, Nabi tidak menjawab menunjukkan boleh. Karena kalau haram, Nabi wajib memberitahu itu haram. Itu disebut takrir, Nabi setuju. Maksudnya diamnya Nabi, ya silakan makan saja. Nah, ada hammiyah. Sunnah hammiyah itu Nabi baru suka merencanakan, belum dilakukan. Contohnya apa? Puasa Ashura, puasa Tasu'a yang mendampingi puasa Ashura 9 dan 10 Muharram. Itu enggak pernah Nabi melakukan puasa Tasu'a. Cuma beliau mengatakan, kalau aku masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita tambah satu hari lagi Tasu'a 9 Muharram, supaya tidak mirip dengan puasanya orang-orang Yahudi yang memperingati hari tenggelamnya Firaun. Beliau wafat sebelum melakukan itu, tapi sudah menjadi sunnah bagi kita. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, orang yang berpuasa di hari Senin, maka dia telah menjalankan salah satu suka Nabi, rasa suka Nabi. Dan dia termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, berpuasa Senin Kamis termasuk salah satu cara untuk mengekang nafsu syahwat. Ini fadilahnya. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syababan la najidu syai'an." Kami para pemuda itu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la najidu syai'an. Kami tidak punya harta pada waktu itu. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak anak-anak muda di masa Nabi imannya kuat tapi uang tidak ada. Hari ini banyak anak muda uangnya banyak tapi iman tidak ada. Dulu enggak ada uang, enggak ada harta. Orang hidup di masa Nabi tidak ada harta. Jadi hidup betul-betul hanya hidup hari-hari. Hari ini makan, besok pikir lagi makan apa. Begitu gaya hidup. Sampai Rasulullah ketika ada orang yang meminta sesuatu di rumahnya, sampai tidak ada apa-apa yang bisa diberi kecuali hanya satu butir kurma. Lalu satu butir kurma itu diberikan kepada seorang ibu yang membawa 2 orang anak perempuan. Aisyah mengatakan, sebutir kurma itu dibelah oleh ibu itu, diberikan ke kedua anak perempuannya. Dia sendiri tidak makan. Coba bayangkan Bapak Ibu, tidak ada apa-apa kecuali sebutir kurma. Kan seperti tidak mungkin. Tapi begitu. Aisyah pernah menyimpan sedikit kurma untuk buka puasa. Lalu tiba-tiba datang orang meminta makanan ke rumah. Aisyah mengatakan kepada budaknya, berikanlah, berikan. Budaknya berkata, wahai Ummul Mukminin, kalau aku berikan engkau tidak ada bukaan nantinya. Tidak ada buka puasa untukmu nanti. Kata Aisyah, berikan saja, berikan saja.
Sampai perkataan pembantunya, enggak ada makanan kalau diberikan ke si pengemis tadi. Tapi kemudian karena Aisyah telah memberi karena Allah, maka Allah datangkan ganti. Dalam hadis menjelang maghrib datang sahabat membawa kambing yang sudah dimasak untuk Aisyah. Makanya Bapak, kalau ada orang yang minta, beri. Nanti diganti kambing sama Allah. Tapi kambing orang. Ini menunjukkan imannya Aisyah. Dia mengatakan berikan saja. Tapi yang mau kita bilang apa? Masya Allah, betul-betul tidak ada. Makanya para pemuda ini, Ibnu Mas'ud menceritakan, kami waktu masih muda di masa Rasulullah, la najidu syai'an, kami enggak ada harta. Tidak ada harta. Kemudian Rasulullah berkata kepada kami, ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, kata Rasulullah, siapapun di antara kalian wahai para pemuda yang sudah mempunyai ba'ah. Ba'ah itu sudah punya kemampuan finansial, sehat badan, ya, artinya ekonomi sudah lumayan, maka segeralah menikah. Nah, ini perkataan Nabi. Jadi anak-anak muda di masa Nabi itu disuruh menikah segera. Ya. Kenapa disuruh menikah segera? Karena menikah itu termasuk setengah daripada iman. Ya, jadi kita ini kalau belum menikah, itu setengahnya bermasalah. Banyak masalahnya. Kalau belum menikah, kita masih hidup, kita kadang-kadang menikah dengan HP. Hari-hari dari pagi sampai malam HP, WA sana, WA sini. Kadang-kadang masuk ke website-website mencari jodoh. Jadi itu gaya berfikir kita kalau belum menikah agak banyak masalah. Dan kita masih melirik sana sini. Berdiri di lampu merah, lihat ke kanan, lihat ke kiri. Beda kalau orang sudah menikah, enggak lihat-lihat, cuma lihat lampu saja. Dia tunggu dari 100, 99, 98, 97 itu dilihat tu terusan. Tiba-tiba lampunya mati di 55. Tapi yang belum menikah, lirik sana, lirik sini. Ada yang lewat sedikit menggoda hatinya. Jadi kalau belum menikah, itu ada hati itu bermasalah. Tapi yang sudah menikah masih lirik-lirik, ini kurang ajar namanya ini. Ini lebih bahaya ini daripada yang ini. Nah, jadi Rasulullah suruh menikah karena memang iman itu bisa tercukupi dengan menikah. Jadi banyak maksiat yang bisa terhindar dengan menikah. Walaupun tidak ada jaminan yang sudah menikah tidak bermaksiat. Paling kurang satu maksiat syahwat telah tertutupi dengan menikah. Nah, karena laki-laki, ini yang disebut syabab ni laki-laki. Laki-laki itu Rasulullah mengatakan tidak ada godaan yang lebih hebat kepada laki-laki umatku kecuali perempuan. Dari dulu Bani Israel, kata Rasulullah, penggoda yang paling hebat bagi laki-laki, penggoda imannya adalah perempuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu dihiasi syahwat. Syahwat yang berlebihan terhadap perempuan. Itu fitrah. Itu fitrah kita, Pak. Makanya jangan malu-malu untuk mengatakan saya suka perempuan, itu wajar, fitrah. Tapi di atas jalan yang benar. Tapi kalau mengatakan, misal dia mengatakan saya tidak suka perempuan, itu ini bisa diragu-ragukan jenis kelamin si yang mengatakan ini. Jadi tidak masalah untuk menyukai. Yang jadi masalah apa? Di saat rasa suka itu dilampiaskan sebelum waktunya. Makanya berbahaya bagi laki-laki ketika syahwatnya datang dan dia melampiaskannya di jalan yang salah. Dan ini bisa terjadi pada semua orang. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, kalau engkau menikah di masa muda, fa innahu aghaddul lil basar, itu bisa menjaga pandanganmu, wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kehormatan farajmu atau kemaluanmu. Maksudnya apa?
kita mata terjaga setelah menikah. Kemudian juga tidak sampai terjadi perzinaan atau hal-hal yang sejenisnya. Ini kalau menikah. Nah, kemudian di situ Rasulullah memberi solusi kepada mereka yang ternyata belum mendapatkan kemampuan finansial untuk menikah. Kata Rasulullah, "Wa man lam yastati'." Barang siapa yang belum mampu. Maksud belum mampu apa ini? Belum mampu harta. Belum ada harta untuk bayar mahar pun enggak cukup. Makanya perempuan disuruh murah-murahkan mahar. Perempuan salihah memurahkan mahar. Jangan mahal-mahal. Anak kita yang gadis, Bapak Ibu, itu jangan dimahal-mahalkan. Ini saya buka kesempatan bagi anak-anak muda kita yang belum nikah ni. Cari salah satu jamaah kita. Jangan dimahalkan maharnya. Kenapa? Itu bahagian keberkahan, memurahkan mahar. Paling kurang mahar misil. Seperti yang sudah menjadi tradisi paling kurang. Kalau bisa, lebih kurang daripada itu. Cukuplah 5 manyam, 10 manyam, itu sudah cukup. Jangan sampai 40 manyam. Keberkahan datang dari situ. Laki-laki saleh memahalkan maharnya. Perempuan salihah memurahkan mahar, laki-laki saleh memahalkan. Jadi begitu ditanya berapa mahar untuk urusan ini, mungkin wali akan mengatakan 10 manyam. Laki-laki saleh begitu dengar 10 manyam, maka dia menawarkan, "Pak, saya tidak bayar 10 manyam. 100 manyam saya bayar." Begitu laki-laki saleh. Rasulullah berapa manyam, berapa mahar untuk Khadijah? Karena hampir mencapai 1,5 M. 100 ekor unta. Belum lagi tambahan dinar emas. Padahal Khadijah orang kaya, beliau enggak minta banyak kepada Rasulullah karena beliau mencintai Rasulullah. Bahkan diutus utusan agar Rasulullah melamarnya. Tapi Masya Allah, Rasulullah menampakkan bahawa begitulah kehidupan yang baik. Jadi hargai perempuan. Mereka tawarkan 10, kita tawarkan 10,5. Itu sudah bagus. Jadi begitu ditawarkan 10, kuranglah. Ini kan menjelang hari raya Idul Fitri, kuranglah sikit. Ini enggak ada harganya kita laki-laki. Jadi Bapak Ibu, ini bukan pengalaman pribadi, tapi begitulah. Begitulah kita hendaknya melakukannya. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan, "Wa man lam yastati'." Barang siapa yang belum mampu keuangan, belum mampu finansial, fa 'alaihi bis-shaum, maka perbanyaklah puasa sunnah, kata Rasulullah. Perbanyaklah puasa sunnah, fa inna lahu wija, karena puasa sunnah itulah yang menjadi tameng, menjadi perisai untuk syahwatnya. Jadi Bapak Ibu, syahwat akan mampu dikalahkan oleh puasa. Karena orang ketika sedang puasa, otomatis melemahnya kekuatan. Ketika sedang melemah kekuatan, maka nafsunya ikut lemah. Makanya orang puasa itu Pak, enggak sempat mikir untuk lihat yang porno-porno, mencari-cari yang bahaya, enggak sempat mikir. Karena dari duhur badannya udah panas seperti meriang-meriang. Yang dia fikirkan cuma satu, kapan azan maghrib berbunyi. Makanya disuruh puasa banyak-banyak anak-anak muda ni. Makanya saya lihat Masya Allah, waktu kita buka puasa, ada mungkin 1/4 anak muda puasa. Itu mungkin mereka yang sedang menahan syahwatnya. Tapi tidak, begitulah sunnah Nabi SAW. Perbanyaklah puasa. Jadi ini salah satu hebatnya puasa, mengekang syahwat. Mengekang syahwat. Kita kalau sudah puasa Pak, itu enggak sanggup mikir yang macam-macam. Syahwat bisa dikalahkan dengan puasa. Makanya Rasulullah mengajarkan Ramadan 30 hari berpuasa, itu memang melatih diri agar tidak jatuh ke dalam jebakan syahwat. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaan orang-orang yang berpuasa Senin,
Kamis.